Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Masih bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode ke-39 kali ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai. Berisikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, hot issues yang sedang berkembang di masyarakat, serta event-event yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Kota Madiun. Tepatnya di Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur yang ada di Kota Madiun. Dan saat ini saya telah hadir bersama saya Dr. Sawitri Satwika Jati SPJP sebagai dokter spesialis jantung. Selamat pagi menjelang siang, dokter. Selamat pagi. Dan juga ada Dr. Muhammad Hanas Arif SPPD sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Baik, Sobat Jatim, dalam rangka memperingati Hari Paru dan Jantung Sedunia, kali ini saya bersama Dr. Sawitri dan Dr. Anas akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kesehatan kita semua, yakni adalah penyakit jantung dan cara-cara pencegahannya. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, namun kabar baiknya adalah banyak langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang penyakit jantung itu sendiri, berbagai faktor risiko, gaya hidup sehat yang bisa diterapkan, serta tips dan trik sederhana yang dapat membantu kita menjaga jantung tetap sehat dan berfungsi optimal. Baik, Sobat Jatim, mari kita simak bersama untuk mendapatkan informasi berharga demi kehidupan yang lebih sehat. Baik, Dokter Sawitri, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Sehat ya, Dok ya? Sudah siap untuk membahas tentang perjantungan hari ini, dokter? Boleh. Siap. Sebelum kita masuk ke tentang penyakit jantung, dokter, mungkin bisa dijelaskan gambaran jantung itu seperti apa, kerja jantung sendiri itu seperti apa, dok? Oke, jadi secara gambarannya ya, sebetulnya jantung itu adalah sebuah organ pompa, ya, di mana dia memutar air ya, ngambil dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena, kemudian dimasukkan ke jantung sebelah kanan, dan nanti dari jantung sebelah kanan dia akan dipompakan ke paru-paru untuk ditukar antara darah yang kotor tadi dengan darah yang bersih. Dan nanti setelah dari paru-paru akan dimasukkan kembali ke jantung yang sebelah kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh ya. Secara posisi jantung itu terletak di rongga dada manusia sebelah kiri. Posisinya agak miring seperti itu. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya tentang letak dan fungsi dan mungkin gambarannya seperti itu untuk jantung. Baik, untuk penyakit jantung sendiri, dokter, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana itu prosesnya penyakit jantung gitu. Proses untuk sakit jantung itu bisa mulai dari zaman individu itu berada di kandungan atau setelah individu itu dilahirkan. Ya, kalau misalkan mulai dari kandungan itu artinya ada kelainan pembentukan organ jantung pada saat itu ya, bisa berupa mungkin sekatnya yang bocor atau mungkin katupnya yang menutupnya tidak rapat atau mungkin ada ruang atau pembuluh darah yang tidak berkembang atau tertukar posisinya. Ya, itu kalau untuk yang kelainan jantung bawaan. Nah, nanti setelah individu itu lahir dan hidup di dunia biasanya ada pola hidup yang tidak sehat yang mengakibatkan kelainan-kelainan di jantung. Seperti contohnya mungkin penyakit jantung koroner atau mungkin hipertensi atau mungkin gangguan kelistrikan. Ya. Nah, muara dari semua penyakit itu tadi kalau kita tidak memberikan pengobatan yang baik, yang terukur, maka bisa berakibat pada kondisi gagal jantung. Ya. Seperti itu. Untuk penyakit tersebut, dokter, siapa yang berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung? Oke, yang paling beresiko tentunya pasien dengan faktor resiko ya. Faktor resiko maksudnya adalah mungkin ada riwayat hipertensi, pola makan yang tidak baik, tinggi garam, tinggi lemak, jarang berolahraga, atau mungkin pasien dengan diabetes mellitus ya. Terus kemudian pasien dengan riwayat stroke misalnya, atau pasien dengan riwayat keluarganya dengan penyakit jantung atau serangan jantung mendadak atau penyakit jantung yang lainnya. Berarti tidak mengenal umur? Tidak mengenal umur, segala lapisan umur bisa. Bisa kena penyakit jantung ya, tergantung bagaimana pola hidupnya. Betul. Yang kita yang udah dewasa, terus bagaimana pola hidupnya, kalau nggak baik juga bisa kena jantung. Ya, betul. Nanti yang dari bayi yang udah terkena itu juga bisa kena jantung. Ya, tapi beda kelainan jantungnya kelainan beda, iya. Betul. Nah, penyebab apa ya, dok? Penyebab utamanya penyakit jantung itu? Penyebab utamanya ya pertama lifestyle pasti ya, gaya hidup yang tidak sehat, kebiasaan merokok contohnya, makan makanan yang tinggi
lemak, Lemak. misalkan lemak jahat, terus kemudian makan makanan yang terlalu tinggi karbohidrat, misalnya, terus malas berolahraga, atau mungkin Oke. makan gula terlalu banyak, Terlalu makan banyak. makanan manis, makanan dengan kalori yang sangat tinggi. Nah, itu juga menyebabkan resiko Risiko. seseorang itu terkena penyakit jantung. Berarti segala sesuatu yang Mm. berlebihan itu nggak baik ya Iya, dokter ya. betul, Itu betul. itu mungkin Sobat Jatim bisa apa ya tanamkan ya mungkin ya segala sesuatu yang eh, berlebihan kayak Mm-mm. gula, nasi Mm-mm. pun juga kita nggak boleh banyak-banyak karena Iya, itu bisa membuat apa penyebab serangan jantung juga gitu ya iya. dokter ya. Baik, ada berapa macam serangan atau penyakit jantung itu dokter? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai serangan jantung, Hmm. berarti kan sesuatu yang sifatnya mendadak ya. Hmm. Serangan jantung itu konotasinya kalau enggak karena jantung koroner, penyumbatan di pembuluh arteri koronaria yang memberi makan ke jantung, atau bisa karena gangguan kelistrikan jantung yang biasa kita sebut sebagai aritmia. Jadi kalau misalkan ada kasus kematian mendadak, kita harus curiga mengarah ke dua kelainan tersebut. Aritmia itu Gangguan kelistrikan jantung. gangguan kelistrikan Iya, jantung. betul. Itu bagaimana dok? Itu Jadi biasanya gangguan kita kelistrikan. mendeteksinya melalui keluhan terlebih dahulu, misal Hmm. berdebar, atau mungkin pernah pingsan, atau mungkin glieng. Deteksinya gampang, kita bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri ya dengan cara meraba nadi sendiri. Ya, kita mungkin pakai jempol, di bawah jempol nih kita tempel jari kita di situ dan kita hitung denyut kita selama 1 menit. Nah, itu berapa? Kalau misalkan lebih dari 100, itu artinya denyutnya terlalu cepat. Kalau kurang dari 60 berarti denyutnya terlalu lambat. Atau mungkin denyutnya yang tidak beraturan. Nah, itu bisa kita sebut sebagai ada aritmia di situ. Iya, Oh, betul. gitu. Baik. Tadi dokter sempat menyinggung tentang diabetes mellitus ya dokter Iya. ya. Mengapa diabetes mellitus itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan berdampak pada Oke. organ dalam? Berbicara mengenai diabetes Tadi mellitus, sempat. sudah ada ahlinya di Oke, sini monggo. dari Dokter Tadi kan Anas kita mungkin. nyambung ya dokter ya. Tadi Iya. sempat ada diabetes mellitus. Jadi mengapa Hmm. diabetes mellitus itu dapat meningkatkan risiko penyakit? Ya, terima kasih. Iya. Jadi diabetes mellitus itu memang utamanya itu kan kencing manis ya. Kencing manis berarti terlalu banyak gula di dalam darah, di dalam pembuluh. Sesuatu yang berlebih itu akan merusak. Jadi gula yang berlebih nanti akan gampangnya menempel di pembuluh. Oke. Pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini nanti akan mudah tertempeli oleh lemak-lemak jahat itu. Jadi pada orang kencing manis itu lemak yang biasanya normalnya baik-baik saja itu menjadi jahat. Lemak yang jahat justru lebih jahat lagi. Jadi pada pasien kencing manis itu sebaiknya memang diberi obat obat kolesterol untuk mencegah sumbatan. Jadi kalau sudah kena kencing manis itu mudah tersumbat. Mudah tersumbat. Kalau sudah tersumbat, ya berarti aliran darahnya tidak lancar. Itu bisa kemana saja. Ya, kebetulan ini jantung ya, berarti nanti jantungnya nanti ada gangguan, ada serangan. Kalau misalnya sumbatannya di otak ya nanti bisa stroke. Bisa kemana aja? Bisa kemana aja, ke ginjal nanti ginjalnya nanti akan mengkerut. Jadi ada gangguan di ginjal, di saraf nanti kan ada, kalau di saraf itu harus ada pembuluh darah kecil-kecil. Ya. Kalau itu mati, itu tersumbat, itu nanti ada gangguan di saraf juga, akhirnya kebas, terus cimpe-cimpe ya kalau bahasa Jawanya. Atau mungkin mohon maaf ke jari alirannya tidak lancar, akhirnya akhirnya diamputasi gitu. Jadi semuanya itu ya paling mudah ada di pembuluh darahnya. Pembuluh darah, intinya pembuluh darahnya itu jadi tersumbat, terus akhirnya mengganggu fungsi iya, jantung, aliran darah. Ya, iya, bisa kemana-mana. Saya tuh sering ya dokter melihat di sosial media Iya. itu banyak orang terkena penyakit serangan jantung juga diabetes itu nggak ada tanda-tanda gitu loh. Maksudnya kayak dia baik-baik aja secara postur, secara apa tapi tiba-tiba diumumkan meninggal karena serangan jantung, meninggal karena ini. Itu bagaimana dokter?
Padahal mungkin orang itu melakukan diet juga atau melakukan olahraga, tapi kenapa bisa tiba-tiba seperti itu? Kayak ada beberapa kasus artis juga yang ya, kan saya kan sering baca sosial media gitu kan, Iya. kayak istri A, suaminya siapa ini, artis A ini tiba-tiba meninggal karena serangan jantung, padahal dia sendiri olahragawan, terus secara gaya hidupnya mungkin makanya juga nggak tahu ya, mungkin di sosial media Iya. yang baik-baik Iya. aja ya Baik-baik dokter ya. aja. Itu Iya. mungkin bisa ada penjelasan dokter. Ya, jadi memang kasus kematian mendadak ini kan Mhm. tidak pandang usia ya. Betul. Meskipun tidak ada faktor resiko, Mhm. mungkin dia punya gangguan kelistrikan jantung. Bisa saja menjadi sudden cardiac death. Seperti itu. Atau misalkan pasien yang memiliki paparan faktor resiko ya, misalkan ada diabetes contohnya. Terkadang diabetes di fase awal pun atau penyakit jantung di fase awal pun memang sering tidak bergejala. Tidak bergejala atau mungkin tidak dirasakan oleh pasien itu sebagai pertanda bahwa dia harus memeriksakan diri. Terkadang orang tidak sadar, tiba-tiba sudah dalam kondisi serangan. Nah, memang hal ini memang sulit sekali untuk diprediksi ya. Yang penting kita sudah menerapkan gaya hidup dan pola hidup yang lebih baik. Kita juga harus bisa menengok ke belakang bagaimana dengan background keluarga kita yang ada hubungan darah saudara kandung ya. Kalau memang kita hidup dengan paparan faktor resiko, misalkan orang tua kita pernah diabetes atau mungkin pernah darah tinggi ataupun dari riwayat sudden cardiac death, maka kita harus aware terhadap diri kita sendiri dan harus melakukan medical check up sebetulnya. Paling nggak setahun sekali ya. Nah, seperti itu. Mengenali gejala serangan jantung ya dokter. Ya, betul. Oke, baik. Berarti tadi tentang faktor stres juga mempengaruhi. Stresor bisa. Bagaimana itu dokter? Bagaimana stres dan faktor gaya hidup itu dapat mempengaruhi jantung ya. resiko penyakit jantung? Oke, intinya begini, semakin kita stres, maka hormon yang tidak baik itu akan berkembang di dalam tubuh kita. Oke. Hormon yang tidak baik itu dia akan mempengaruhi kerja jantung. Jadi jantung itu seperti dipres gitu ya, harus ditekan, harus bekerja berat, dan itu tidak sehat untuk kondisi jantung. Ya, seperti itu. Jadi memang kelola stres itu sangat penting karena harus menurunkan hormon-hormon yang tidak baik efeknya terhadap tubuh manusia. Iya, gitu. Oh dokter, ini nyambung sini, saya kan suka maraton. Ya, lari. Iya, lari itu kan apa namanya? Kardio ya dokter ya. Kardio. Nah, kadang itu ada beberapa kesempatan itu saya kayak bener-bener kayak setelah lari itu jantung itu kayak berdebar. Mungkin ada tips dokter buat maratoners atau yang runners ya. Runners supaya mungkin bisa aware, bisa persiapan, mungkin ada latihan interval, jangan langsung lari 42 km atau seperti apa. Karena kemarin dokter ada event running itu, ada berita bahwa ada beberapa runners itu yang meninggal dunia karena serangan jantung. Mungkin dokter ada tips ya. buat saya juga, ini sangat penting karena saya suka lari dokter. Iya deh, sekarang lagi tren banget lagi ya. Tren, iya, lari maraton tuh memang lagi tren. Maraton 42 kilo, 21 Gowes juga. Tapi itu kadang medannya juga luar biasa, ada yang di gunung, ada yang di gitu dokter. Mungkin ada bagaimana dokter? Oke, tipsnya memang sebelum kita melakukan olahraga ada baiknya untuk screening dulu ya. Sebetulnya memang kalau kita mau melakukan olahraga yang sifatnya kompetitif, ya kan olahraga itu ada 3 ya. Rekreasional, olahraga yang sifatnya menengah, sama yang terakhir olahraga yang sifatnya kompetitif sport. Itu kalau maraton itu kan berarti kita sudah masuk ke jangka panjang sebetulnya. Maka ada baiknya untuk kita harusnya screening dulu ya. Minimal melalui pemeriksaan treadmill atau dengan ekokardiografi atau EKG. Harusnya seperti itu. Heart rate bisa kita deteksi ya. Itu berapa normalnya dok? Normalnya 60 sampai 100 dalam 1 menit. Ya. Terkadang kalau saya lari 5 kilo, lalu heart rate saya 150. Oke, jadi memang peningkatan heart rate pada kasus habis lari itu wajar. Cuman pertanyaannya peningkatan heart rate berapa yang ditoleransi gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa mengukur ya, mulai dari resting heart rate, misalkan pada saat kita duduk begini atau kita tidur, kita hitung nadi kita berapa. Katakanlah 75 misal. Nah, terus nanti pada saat kita melakukan exercise, pada puncak exercise kita harus mencatat heart rate-nya itu berapa. Catat heart rate-nya berapa, dan pada saat kita melakukan pendinginan ada menit pertama sama menit kedua, catat itu heart rate-nya berapa. Seingat saya kalau misalkan pada resting 1 menit pertama ketika heart rate puncak dikurangi dengan heart rate resting 1 menit pertama itu masih kurang dari 12, berarti itu masih normal. Kalau misalkan dia pada menit kedua dia
kurang dari 22, maka itu yang masih lebih bagus gitu ya. Jadi ada hitungan khususnya Ada sebetulnya. khususnya itu ya, Betul dokter ya. ya. Oke, berarti banyak-banyak latihan, jangan Iya. terlalu diforsir juga ya, Jangan dokter terlalu ya. diforsir, bertahap mungkin ya. Jangan langsung tiba-tiba baru runner 1 minggu, 2 minggu udah ikut Dari maraton. maraton, iya. Waduh. Baru itu kayak Kalau udah di screening nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Screeningnya dengan menggunakan alat treadmill sebetulnya. menggunakan Iya. Oke, baik. Heeh. Oke, baik dokter, terima kasih itu untuk Heeh. maraton tadi ya, sebelum maraton. Iya, lagi Baik, hits. kita lagi hits soalnya Lagi dokter, hits. karena saya juga suka Iya. lari juga. Mm-mm. Nah, kita kembali lagi ke jantung, dokter. Mm. Eh, apakah serangan jantung itu harus segera ditangani apapun itu, Dok? Pasti. Mengapa? Karena semakin cepat kita menolong, angka harapan hidupnya semakin besar. Intinya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Ya. Dan kapan sebaiknya kita melakukan check up Check up ke fasilitas kesehatan? pada kelompok usia kurang dari 40 tahun ya, tanpa faktor resiko kita diperbolehkan untuk ngecek 1 tahun sekali. Iya. Atau kalau misalkan sibuk, tidak ada keluhan, tidak ada faktor resiko, boleh 3 tahun sekali. Amannya setahun sekali lah check up. Paling Setahun nggak sekali untuk check up profil ya? lipid ya. Biasanya untuk lipid sama gula screening itu. Baik. Untuk ini dokter, mungkin ketika terkena serangan jantung, terus mungkin jauh ya dari rumah sakit atau dari apa. Jadi apa yang pertama kali sebaiknya dilakukan ketika kita mulai merasakan gejala serangan jantung? Mungkin ada yang berdebar-debar atau panas dingin atau bagaimana gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita di jantung itu mengenal ada 3 gejala mayor ya. Ada nyeri dada, kemudian ada sesak, kemudian berdebar. Andai kata kita mengalami gejala tersebut, pertama jangan panik, istirahatkan dulu, kita lihat responnya 5 menit apakah ada berkurang atau tidak. Kalau tidak berkurang maka kita harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya, begitu. Gitu. Oke. Dokter, apa faktor risiko yang perlu diwaspadai untuk penyakit jantung ini? Ya, jadi untuk penyakit jantung itu tidak berkaitan erat dengan penyakit metabolik. Metabolik itu berarti ada tentang energi, penyimpanan atau pelepasan energi. Jadi ini banyak sekali. Tapi yang penting itu adalah ada empat gejala. Nah, atau disebut sindroma metabolik. Pertama, kegemukan. Tapi ini kegemukan yang yang lebih ke perut. Nah, jadi kenapa itu? Ya, perutnya. Kalau untuk orang usia, kalau laki-laki 80 cm, kalau yang perempuan 90 cm, ya. Itu normalnya. Kurang dari. Kurang dari. Di atasnya itu kita harus siap-siap, kita harus aware, kita baca. Ya itu pokoknya. Yang kedua adalah hipertensi, tapi hipertensi ini cukup rendah, jadi 130, atasnya 130, sistoliknya 130, yang di bawah adalah 85. Untuk kalau ke dokter paling ngomong, oh enggak apa-apa, karena memang 130/85 itu tidak tinggi dan tidak perlu pengobatan memang. Jadi hanya nanti dikurangi garamnya, nanti olahraga, ya memang seperti itu. Nah, tapi itu memang gejala awal. Pada tensi seperti itu, memang kita harus aware dan prosesnya itu sudah mulai. Jadi ya semuanya kan ada awalnya. Jadi awal dari penyakit jantung atau kencing manis itu awalnya dari situ. Awalnya dari situ ya, dokter ya. Tensi, terus kegemukan, terus nanti ada kolesterol atau dislipidemia. Itu yang biasa kita lihat untuk screening, memang trigliserida sama HDL atau kolesterol baik. Tapi sebenarnya untuk pengecekan itu sebaiknya profil lemak lengkap. Jadi tidak bisa di apotek terus dicek, oh sudah 180 bagus, tidak bisa. Harus dicek di lab atau rumah sakit atau puskesmas mungkin bisa ya. Ada 4 komponennya, LDL, kolesterol total, HDL atau kolesterol baik, sama trigliserid. Nah itu 4-4-nya itu
berguna. Tapi yang untuk sindrom metabolik itu yang paling yang kita lihat adalah trigliserida kurang dari 150. Nah, terus yang kedua HDL pada pria 40 kurang dari 4 lebih dari 40, pada wanita kurang lebih dari 50. Jadi ya kita lihat, enggak apa-apa. Memang semuanya tidak kita terapi, tapi sudah mulai gorengan, mengurangi lemak-lemak, begitu. Terus satu lagi, oh ya sudah ya. Udah ya? Ada 4. Ada materi sudah tempat tadi. Ya. Iya. Nah, terus oh ya gula darah ya adalah gula yang kita lihat adalah gula darah puasa kurang lebih dari 100. Jadi kalau ke dokter itu kurang dari 100, lebih dari 100 enggak apa-apa, karena kencing manis itu 120 sekian, 126 sebenarnya. Dan itu enggak apa-apa, bagus. Iya, enggak apa-apa. Tapi sudah mulai ya. Sudah mulai ada proses di sana. Sudah mulai kerusakan kecil-kecil. Tapi karena tubuhnya kuat, ya alhamdulillah kita masih kuat, enggak ada gejala sama sekali. Begitu sudah melewati 126, 300, 400, cuma sekali waktu, 2 kali 1 bulan 2 bulan, saya kira enggak ada masalah. Paling cuma gerimis-gerimis, agak lemas. Nanti kalau di lama-lama nanti akhirnya ya tambah kurus, baru sudah kok tambah kurus, tambah sering kencing. Nah itu sudah, ya menurut saya sudah terlambat, itu sudah kencing manis itu. Ya, jadi sebelum itu kita harus aware dengan itu semua. Untuk terus yang lain apa lagi? Ya diet. Diet. Ya diet. Kita harus. Ya, tapi saya tuh gini dokter, saya tuh punya kawan ya. Ini bukan ngomongin siapa-siapa ya, kawan Yeah. saya Sobat Jatim ya. Kawan saya tuh badannya kecil. Tapi memang dia tuh kayak ibu hamil itu cowok, tapi itu harus diet berarti ya dokter ya. Harus diet. Tapi yang gede cuma perutnya aja dok. Ya berarti mungkin ada yang lain. Ada yang lain, mungkin enggak. Jadi kita pastikan dulu. Kalau memang walaupun kurus badannya perutnya besar, tapi proporsional, tidak ada masalah. Jadi ini kok perutnya buncit tapi kayak apa ya? Kalau orang kayak kurang gizi, itu beda lagi. Penyebabnya beda lagi. Kalau proporsional tapi memang perutnya buncit tapi orangnya kurus, ya memang perlu waspada juga ya. Iya, perlu waspada. Ya. Iya, makanya ini mungkin buat teman saya atau mungkin Sobat Jatim, kalau misalnya diomongin sama dokter, tolong kurangin manis, kurangin gorengan, itu paling cuma ya udah iya dok, tapi besoknya tetap jajan. Iya. Jajan gorengan, termasuk saya juga dok, saya. Iya, enak memang. Itu enak. Iya, tapi kita harus benar-benar aware karena hal sekecil itu, kayak kita mengurangi manis, mengurangi gorengan itu bukan berdampak luar biasa. Iya. Buat kedepannya gitu ya dokter. Iya. Nah tadi saya sempat ini dokter mengambil insight kontrol kolesterol. Iya. Betul ya. Bagaimana pentingnya kontrol kolesterol ini untuk dalam pencegahan jantung, dok? Iya, jadi itu sangat penting sekali. Jadi memang seperti dikemukakan sama Dr. Sawitri, memang untuk orang normal sekalipun sebaiknya dilakukan 1 tahun sekali, minimal maksimal 3 tahun sekali lah. Itu apalagi usia di atas 40. Lebih sering lagi kalau keluarga ada faktor risiko, misalnya keluarga ada yang punya kencing manis, darah tinggi, stroke, jantung, nah itu lebih sering lagi. Jadi jangan patokan, saya enggak apa-apa, saya sehat-sehat saja, jadi saya enggak ada seperti itu. Jadi sebaiknya 1 tahun sekali. Kalau sudah 1 tahun sekali check up, itu saja minimal tadi lemak lengkap sama gula darah. Dan itu pun di mana-mana gampang yang gampang yang tapi jangan banyak stick. ya dokter ya. Apa gimana dokter? Jangan yang stick. Oh jangan yang ini. Iya, untuk lewat ya, lengkap yang lipid lengkap itu enggak bisa kalau stick. Iya. Kalau gula darah bisa. Oh kalau gula darah bisa, tapi kalau lemak lengkap itu enggak bisa, harus di lab. Harus di rumah sakit atau mungkin puskesmas. Minimal 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali ya. Itu biar tahu. Tanpa gejala itu. Tanpa gejala itu kayak biar tahu lah apa lagi. Iya.
Siap, kan nggak tahu juga Iya. tiba-tiba sehat, tiba-tiba besoknya juga Iya. COVID gitu kan juga Nggak bingung tahu. ya dokter ya. Iya, bingung. Kan kita bisa waspada dari Hmm. sini. Oke, nah dokter, seperti apa gambaran penanganan yang akan diberikan ke pasien oleh dokter pada pasien serangan jantung? Oke, Gambarannya penanganannya. penanganannya ini kalau udah kena penyakit jantung nih dokter itu melakukan apa ini? Ya, kita mungkin saya cerita dalam Iya. konteks ini misalkan ada aktual live pasien tidak sadar. Oh iya Apa yang iya. kita lakukan? Mungkin seperti itu ya. Iya betul betul. Maksud pertanyaannya. Iya, ambulan datang wiu terus masuk datang gitu. Iya. Ambulan belum datang pun kita juga harus bisa menilai, Oh, gitu. bisa menilai dan memanage ya. Heeh. Jadi pertama kalau pasien tidak sadar, kita amankan dulu pasiennya Oke. di tempat yang datar maksudnya. Biasanya kan Tempat tidak yang sadar datar. itu ditidurkan saja Mm-mm. ya. Tempat datar, aman, kemudian kita cek responnya beliau. Gimana? Apakah berespon apa tidak? Kita tepuk yang kenceng dadanya. Terus Nah, kemudian ini. Oh ini. nah, ini ya. Jadi di slide ini saya ingin menunjukkan bahwa waktu itu memegang peranan penting, terutama untuk kasus-kasus serangan jantung di mana kontrak waktu kita itu hanya diperbolehkan 1 sampai dengan 1,5 jam. Itu golden periodnya di situ. Artinya kalau misalkan kita lebih cepat, itu nyawa yang diselamatkan bisa lebih banyak. Oke, jadi kalau ada pasien tidak sadar, kita cek kesadaran, tepuk dulu pundaknya yang keras. Kalau tidak sadar, kita rangsang nyeri, masih tidak sadar juga, kita periksa nadinya di leher. Nah, kita raba di sini apakah ada denyutnya apa tidak. Kalau tidak ada denyutnya, kita melakukan pijat jantung paru namanya. Pijat jantung paru. Ya, mungkin sebelumnya kita juga di Rumah Sakit Mangunharjo sempat memberikan pelatihan bantuan hidup dasar. Terus sambil kita panggil ambulan atau orang-orang terdekat, harapannya supaya bisa segera ke fasilitas kesehatan. Oke, itu. Terus nanti setelah di fasilitas kesehatan akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Oke, Lalu untuk seperti itu. pengobatannya seperti apa dokter? Untuk pengobatannya itu tergantung dari kelainannya Kelainannya, apa. betul. Kalau misalkan kelainannya itu terbukti dia penyakit jantung koroner, maka pengobatannya dengan cara membuka buntuan pembuluh darah itu. Bisa dengan menggunakan obat, bisa dengan menggunakan ring jantung. Ring jantung. Ya. Betul, karena fasilitas buat pasang ring itu belum banyak di kami, jadi kita pakai obat-obatan dulu, obat-obatan penghancur buntuan itu tadi. Nah, terus nanti untuk selanjutnya pasien harus dirawat di ruangan intensif, paling tidak selama 3 hari. Oke, terus kalau misalkan kelainannya itu bukan dari penyumbatan pembuluh darah koroner, maka kita melakukan bisa saja terapi kejut jantung misalnya. Itu hanya ada alatnya di rumah sakit. Atau mungkin terapi yang lain, mungkin juga karena kurang cairan kita kasih cairan, mungkin karena gulanya kadang terlalu rendah juga bisa membuat pasien tidak sadar, kita tangani gulanya. Jadi itu tergantung dari penyebab apa pasien itu tidak sadar. Nah, kita tangani sesuai kelainannya. Tadi ya dokter yang dokter jelaskan tadi ya. Ya. Nah, oke, dokter, apa yang harus dilakukan oleh orang yang mungkin udah memiliki penyakit jantung bawaan supaya tidak memperparah kondisinya? Oke, jadi ini kayaknya takut banget gitu ya. Iya dokter. Ya, intinya kalau kita sudah memiliki kelainan jantung, maka kita harus merawat, mau tidak mau, suka tidak suka harus merawat karena jantung tidak bisa diganti. Ya sudah, organnya cuma satu itu ya kita pakai gimana pun caranya gitu ya. Kalau misalkan dengan penyakit jantung bawaan, maka kita harus minum obat secara rutin ya, karena mau tidak mau pasti akan terjadi hipertensi paru di situ, maka kita harus konsumsi obat dan harus melakukan check up berkala. Untuk tujuan check up adalah untuk mengkalibrasi apakah kita perlu menaikkan atau menurunkan atau bahkan menstop obat. Atau bahkan pada kelompok usia tertentu ada yang kelainan lubangnya tadi itu akan menutup secara spontan. Itu ada seperti itu. Terus kalau misalkan kelainan jantungnya itu yang sifatnya metabolik atau didapat seperti hipertensi, koroner, aritmia, gagal jantung, itu pertama compliance terhadap lifestyle dan pengobatan itu harus bagus dulu. Ya, jadi pola hidupnya harus benar-benar dijaga. Mulai dari intake garam, kalau mau strict kurang dari 5 gram, ada yang bilang kurang dari 2 gram, 3 gram bahkan. Terus
makan harus tinggi serat, mungkin buah-buahan dan sayur itu kalau direkomendasi disebutkan dia harus lebih dari 2 ons minimal per hari. Karbohidrat mungkin hanya sepertiga dari porsi makan. Terus kurangi manis. Diet Seperti ya, itu. sama Iya, diet ketat diet, ya. lifestyle seperti itu. Nah, berarti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dokter, untuk oleh pasien yang sudah terkena penyakit jantung? Tadi kan apa yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit jantung bawaan agar tidak memperparah kondisinya. Sekarang apa yang boleh dan tidak boleh, dokter? Mungkin bisa Sobat Jatim tahu yang nggak boleh dilakukan ini, yang boleh dilakukan tuh ini sama orang yang udah punya penyakit jantung bawaan. Jantung bawaan. Yang sudah Jantung atau yang sudah terkena penyakit jantung. Iya, yang sudah terkena. Jadi ini kalau sudah terkena berarti tujuannya adalah agar tidak kumat lagi, tidak ada serangan lagi. Berarti otomatis targetnya lebih ketat lagi. Jadi seperti tadi untuk dietnya ya memang harus ketat. Jadi diet itu jangan yang aneh-aneh ya, diet yang seimbang ya. Seperti tadi nasinya harus sepertiga atau seperempat, itu kan ada piringnya. Biasanya piringnya separuh itu dari serat, entah itu dari sayur atau buah, yang seperempatnya lagi dari protein, tempe, telur, tapi jangan yang berlemak ya. Jangan tempe crispy, tempe tepung gitu ya, sama aja itu. Sama aja ya, dokter ya. Tempe goreng mendoan. Iya, enak sekali. Khas Madiun. Aduh, jadi lapar. Terus apa itu? Tergantung dari targetnya. Jadi misalnya obesitas atau kegemukan berarti dikurangi. Jadi maksimal adalah 1.200 kilokalori pada laki-laki, pada perempuan 1.000 kilokalori. Itu ya gampangannya satu piring, nasinya 1 entong, ikannya paling 3 potong tempe, separuhnya. Kalau mau lebih ketat lagi seperti lebih ketat lagi ya kurang dari 800 kilokalori itu lebih ketat lagi itu harus pengawasan. Jadi tidak bisa. Jadi harus pengawasan, harus cek, harus ke dokter, harus mungkin ahli gizi, mungkin ada terapisnya sekaligus begitu. Jadi tidak bisa berhenti, tidak bisa berdiri sendiri, dan target penurunan berat badannya 5-10%, bukan dalam waktu 1 tahun, bukan 15 kilo atau 10 kilo lah dalam waktu 3 bulan, bukan ya? Iya. Nah, jadi kalau mau yang diet ketat ya silahkan, tapi untuk penyakit jantung seperti itu, cuma ya 1 kilo per bulan, nah gitu, yang ringan-ringan saja, 1,5 kilo. Gitu. Tadi kita udah dengerin Sobat Jatim, tadi ada gambaran penanganan, lalu pengobatan seperti apa, tadi dijelaskan Dokter Savitri juga apa yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit jantung bawaan agar tidak memperparah kondisinya. Juga tadi Dokter Ana juga telah ngobrolin rekomendasi makanan tadi, diet untuk penyakit jantung. Nah, mungkin adakah Dok tips sehat untuk orang dengan serangan jantung? Oke, tips sehat pada orang dengan serangan jantung. Betul. Mirip dengan yang sudah pernah kita bahas seperti tadi ya. Jadi memang kita harus melakukan pola hidup yang bagus, termasuk makanan, kendali stres, jam tidur yang harus tercukupi, paling tidak 6 jam. Terus pengobatan pastinya tidak boleh lupa, tidak boleh sengaja tidak diminum ya, kadang obatnya seperti itu, dan harus melakukan aktivitas fisik yang terukur. Oke, sebetulnya di kami itu ada media-media untuk mengukur kemampuan fisik seseorang. Bisa dengan menggunakan 6-minute walking test misalnya, nanti di situ kita ukur kemampuan fisiknya seberapa jauh dia mampu berjalan, dan nanti dari situ kita akan menentukan misalkan mau direhabilitasi dengan menggunakan treadmill ataupun ergocycle, nanti kita tentukan kecepatannya berapa, inklinasinya berapa, progresnya seperti apa, ada program latihan terukurnya sebetulnya. Mungkin itu ya. Oh, jadi ada program latihan terukur yang tadi dokter betul jelaskan itu. Iya, kalaupun mau di live sehari-hari ya tanpa kita ada alat, gampangannya olahraga minimal seminggu 5 kali 30 menit
5 kali semampunya dokter ya. Iya. Pokoknya 30 menit. 30 Atau jalan aja nggak apa-apa. Boleh, muter-muter, semampunya. Jangan Iya. cepat tapi. Jalan Jalan- cepat. Kalau nggak nyeri dada, nggak sesak, Nah, boleh boleh. jalan Boleh. cepat. Nggih. Oh, itu adalah rekomendasi aktivitas ya betul ya Iya, dari dokter untuk betul. orang yang sudah terkena Serangan jantung. jantung. Iya. Nggak boleh juga nggak boleh terlalu banyak olahraga juga ya. Jangan Iya. terlalu berat dulu, bertahap nanti Bertahap. naiknya. Betul. Tapi bisa sembuh nggak sih dok? Kayak Kalau gitu? sembuh 100% tidak bisa, tapi bisa kita kontrol. Bisa Sama dikontrol. seperti diabetes ya, Dok. Iya betul sekali. Terkontrol, tapi harus Iya. minum obat. Iya. Kalau Oh, lepas, iya. naik lagi. Iya. Dan harus aware tentang Bolehnya. yang kita makan juga ya Iya, kalau diabetes tadi ya dokter ya. terkontrol semuanya. Iya, jadi memang benar-benar sesuatu yang berlebihan itu nggak Nggak bagus. bagus, Iya. nggak baik ya dokter. Memang semuanya harus terukur, harus pas lah intinya. Gitu Sobat Jatim. Nah, oke dokter, saya terima kasih banyak Iya. atas waktunya bisa ngobrol tentang jantung, tentang rekomendasi aktivitas tadi yang tips-tips sehat, diet sehat dari dokter juga dalam rangka memperingati Hari Paru dan Jantung Sedunia. Iya. Seperti ini. Selamat Hari Paru dan Jantung Sedunia kayak gitu ya. Iya. Baik, dokter sebelum saya tutup podcast pada kali ini saya ingin mendengarkan mungkin Sobat Jatim juga ingin mendengarkan closing statement dari dokter. Mungkin ada pesan khusus untuk para Sobat Jatim di sana, monggo bisa Oke, jadi disampaikan. Sobat Jatim dimanapun Anda berada, saya menitipkan pesan bahwa sayangilah jantung Anda, lakukanlah pola hidup yang baik dan sehat, karena jantung adalah salah satu kunci kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sayangi jantungmu. Cakep. Mungkin ada dari dokter Anas? Iya. Oh iya. Jangan lupa aware. Jadi karena tidak ada gejala fisik itu munculnya belakangan, jadi kita harus sekali-sekali, minimal setahun sekali untuk cek medical check up. Ya minimal cek lemak lengkap dan gula darah, itu yang penting saya kira. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Safitri, Dokter Anas atas waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. juga dokter untuk melayani masyarakat, penanganan penyakit jantung dan juga Ya. penyakit organ dalam juga diberikan kesehatan. Semangat juga ya dokter untuk Ya. membantu Ya. masyarakat di luar sana yang membutuhkan bantuan para ahli ini ya Sobat Jatim, kayak gitu. Baik untuk Sobat Jatim dimanapun kalian berada, jika ada kritik, saran, atau mungkin next podcast kita akan bahas tentang apa, langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube Kominfo MMC. Baik, sekian dari saya Dr. Safitri dan juga Dr. Anas. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa.